Pada pertemuan kali ini, saya Sally Karina dari Pendidikan Kimia Angkatan 2022 dari kelas A dengan NIM 106. Saya Sadam dari Pendidikan Kimia Angkatan 22 kelas A dengan NIM K33222091. Saya Zulha Karasinta dari Pendidikan Kimia Angkatan 2022 kelas A dengan NIM 032. Saya Anida Faizatur Rahmah dari Pendidikan Kimia kelas A dengan NIM K33222014. Kita akan membahas mengenai larutan asam dan larutan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6 Strategi Belajar Mengajar akan menjelaskan terkait materi asam basa. Stay tune. Pasti kalian pernah kan tidak sengaja merasakan sabun mandi atau makan jeruk? Nah, sabun mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya basa. Dari senyawa-senyawa basa itu mengandung ion-ion OH-. Nah, dari ion OH- inilah yang menyebabkan sabun itu rasanya pahit. Jeruk itu bisa terasa masam karena ia mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya asam. Senyawa asam inilah yang mengandung ion-ion H+. Ion H+ itu akan menyebabkan rasa masam pada jeruk. Setelah mengetahui perbedaan asam dan basa secara sekilas, kita bahas tentang teori asam dan basa menurut para ahli yuk. Yang pertama, ada asam dan basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Dalam teori ini, ion hidrogen atau H+ adalah pembawa sifat asam dan ion hidroksida atau OH- sebagai pembawa sifat basa. Yuk simak contoh reaksinya. Yang pertama, pada asam ada HCl yang dapat diuraikan menjadi ion H+ dan Cl-. Kemudian pada basa ada senyawa NaOH yang dapat diuraikan menjadi ion Na+ dan OH-. Kemudian ada reaksi netralisasi, yakni reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Contoh dari reaksi netralisasi yakni HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Kedua, ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang cenderung mendonorkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang cenderung menerima ion H+ dari zat lain. Mengacu pada teori asam basa Bronsted-Lowry, akan terjadinya transfer proton, maka dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Apabila asam mendonorkan protonnya, maka akan dihasilkan spesies basa konjugasi. Sedangkan basa yang menerima proton akan menghasilkan spesies asam konjugasi. Pasangan demikian disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Sebagai contohnya yaitu reaksi ion hidrogen karbonat atau bikarbonat dengan air. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Karena pada teori asam basa Arrhenius tidak dijelaskan perilaku asam basa dalam larutan tidak berair, dan pada teori asam basa Bronsted-Lowry tidak diterangkan akan adanya sistem yang tidak terprotonasi, maka Lewis mengemukakan teori asam basa dalam buku Thermodynamic and the Free Energy of Chemical Substance. Menurut Lewis, asam merupakan zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru.
Secara umum, reaksi asam basa Lewis terjadi apabila ada basa yang mendonorkan pasangan elektronnya dan asam yang menerima pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Produk yang terjadi dari reaksi asam basa Lewis disebut dengan senyawa kompleks, dan ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, setelah belajar tentang teori asam basa, kita cari tahu yuk ciri-ciri lainnya yang bisa membedakan antara larutan asam dan larutan basa. Pasti penasaran kan? Nah, jadi larutan asam itu senyawa yang tadi ya, yang sifatnya masam dan ia menghasilkan ion H+ bila dilarutkan ke air dan memiliki pH kurang dari 7. Juga dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa itu rasanya pahit dan menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air dan pH-nya itu lebih dari 7. Serta ia bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi Selain biru. asam dan basa itu bisa dibedakan dari lakmus, asam dan basa itu bisa dibedakan menggunakan larutan indikator alam. Larutan indikator alam adalah larutan yang mengandung senyawa-senyawa organik yang bisa berubah warna pada saat terjadinya perubahan pH. Nah, contohnya itu apa sih? Jadi, contohnya itu ada bunga sepatu. Bunga sepatu akan berwarna ungu jika dalam kondisi pH basa atau kondisi pH lebih dari 7. Sedangkan bunga sepatu di larutan asam itu akan berwarna merah. Nah, tapi apakah cuma bunga sepatu aja yang bisa dijadikan larutan indikator? Enggak ya, ada kol ungu, ada bunga telang kulit manggis, bunga bougainville, dan kunyit. Untuk cara kerja dari indikator alam, yang pertama, ketika larutan indikator alami ditambahkan ke dalam larutan asam atau basa, senyawa organik alami pada larutan indikator akan mengalami reaksi dengan ion H+ atau OH-. Nah, kemudian terjadi perubahan struktur molekul senyawa organik tersebut dan mengubah warna larutan indikator. Perubahan warna inilah yang menandakan adanya perubahan pH dalam larutan. Nah, sebenarnya senyawa organik yang apa sih yang bisa membuat larutan itu dianggap sebagai larutan indikator alam? Jadi, senyawa-senyawa organik yang ada di larutan indikator alami itu tergantung pada jenis larutan indikator alaminya. Tapi biasanya terdapat 3 senyawa yang umum yang bisa kita jumpai pada larutan indikator alami. Yang pertama, antosianin. Antosianin kita jumpai pada bunga telang, bunga sepatu, dan bunga bougainville. Lalu yang kedua ada betalain. Betalain kita jumpai pada umbi bit. Yang ketiga adalah kurkumin. Kurkumin bisa kita jumpai pada kunyit yang warnanya kuning.